Saya share. Oke, pemrograman komputer. Saya pakai pemrograman yang terstruktur dengan bahasa C, ya. Bahasa C. Aplikasinya Dev C++. Silakan bisa kalian download open source, tidak perlu bayar, ya. Dibanding kalau kita pakai yang Borland C++ atau yang dari Borland. Kalau ini Dev C++ free, ya, bisa di-download di open source. Oke. Deskripsinya bahwa mata kuliah ini berisi tentang metode dasar yang harus dikuasai, ya, untuk menyelesaikan satu masalah menggunakan komputer dan mengajarkan ada computational thinking. Jadi berpikir secara komputer gitu ya, ada alur dan aplikasinya. Yang kemudian di mata kuliah ini juga dipelajari tentang penggunaan metode-metode tertentu, ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, yang kita pakai tadi Dev C++, ya, aplikasinya, tapi bahasanya bahasa C, ya. Bahasa dasarnya C, ya, sebelum kita melangkah lanjut ke object oriented C++ gitu. Itu ada dua. Sehingga kedepannya mahasiswa mampu untuk berpikir komputasi gitu ya, berpikir komputasi menggunakan komputer. Terus bisa menjelaskan juga alasan-alasan komputer bisa mengerjakan perintah-perintah, ya. Jadi bisa membedakan komputer yang pintar atau manusianya yang pintar gitu. Terus menjelaskan prinsip kerja komputer, menggambarkan logika, ya, menggambarkan logika. Jadi ada algoritma dengan 3 cara penulisan, kemudian bahasa yang terstrukturnya menggunakan bahasa C. Nah, secara detailnya kalian mengetahui atau bisa menjelaskan prinsip algoritma, konsep bahasa pemrograman, menggambarkan alur dengan flowchart, ya, bahasa dengan pseudocode, terus ada struktur input-outputnya bagaimana, percabangan, pengulangan, modular, array, dan lain-lain. Jadi silabusnya kurang lebih seperti ini. Jadi sebelum kita melangkah ke arah programnya, bahasa C-nya, ya kita tahu dulu algoritma supaya kita mengerti pola pikirnya seperti apa sebelum langsung turun ke bahasa pemrograman. Oke, referensinya ini silakan kalian bisa cari ya, bahasa pemrograman dengan bahasa C. Oke, kalau di e-learning saya sudah upload di yang kelas B ya, kelas A-nya belum. Nanti saya upload juga di kelas A. Oke. Penilaiannya enggak sedetail ini, nanti saya lakukan perubahan ya. Cuman A, B, C, D, E saja. Tidak ada A plus, B plus, A min, B min. Nanti saya sesuaikan untuk penilaiannya. Praktikum dengan kondisi sekarang agak sulit untuk praktikum. Nanti kita coba diskusi dengan WR1 apakah diperkenankan untuk praktikum di lab atau tidak. Ya. Cuman yang pasti kuis atau tugas dengan UTS kurang lebih masing-masing 30 dan UAS-nya 40. Sementara itu ya.
Oke. Kita masuk ke materi. Kira-kira mengapa sebelum kita belajar ke pemrograman kita perlu belajar tentang algoritma? Ya, sebelum ke pemrograman belajar dulu algoritma. Nah, untuk menulis kode dengan bahasa yang dimengerti oleh komputer, ya kita coba berpikir yang tadi, komputasi thinking, ya, berpikir secara komputasi, berpikir dengan alur program komputer, gitu ya. Jadi kemudian setelah kita mengetahui itu alurnya, nah, belajar pemrograman. Belajar bahasa dengan pemrograman agak berbeda. Bahasa kita punya sekian banyak bahasa, tapi pemrogramannya bagaimana? Cara membuat programnya, gitu ya. Ini harus didahului dengan algoritma, kita mengerti itu. Oke. Ya, jadi kita juga mengerti logika berpikirnya seperti apa sih komputer itu. Ya, walaupun mata kuliah ini dasar dari teknik informatika, tapi digunakan oleh prodi lain yang memang concern terhadap perkembangan keilmuan, gitu ya. Nah, apakah belajar pemrograman itu sulit? Tergantung, ya. Orang kadang berpikir, oh ini punya bakat, ini tidak punya bakat, ya. Padahal kalau di pemrograman seperti ini, asalkan kita terus-menerus belajar, tekun, ya, mencoba membuat programnya, insya Allah bisa, gitu ya. Jadi perlu jam terbang juga, tidak cuma sekali baca buku mengerti, gitu. Tidak seperti itu. Jadi kita ada setelah kita baca, kita praktekkan, kita berlatih terus, ya, dari program yang pertama, coba dirombak, didevelop lagi terus, ya, modifikasi lagi, itu membuat kita jadi lebih mahir. Akan tetapi sebelum ke program tadi, kita harus mulai belajar dengan algoritmanya dulu, ya, berpikirnya dulu. Oke, perlu semangat dan kemauan, ya, karena untuk membuat satu program tidak semudah kita balikan telapak tangan, gitu ya. Sering mencoba, latihan, diskusi, cari referensi di internet dan lain-lain, ya. Nah. Oke, kita lihat bagian sistem komputer. Nah, bagian sistem komputer kurang lebih seperti ini. Ada perangkat keras, yaitu komputernya itu sendiri. Kemudian perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini terdiri dari sistem operasi, bahasa pemrograman dengan program aplikasi. Ya, bahasa pemrograman sekian banyak, lebih mah. Ada basic, ini yang dasar-dasar, basic, Pascal, Fortran, COBOL, C++, Prolog, Lisp, assembler, dan lain-lain, ya. Ini. Terus brainware yaitu pemakai, yaitu kitanya, gitu, ya, kitanya. Jadi 3 ini yang berperan, ya. Perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware, ya, hardware, software, brainware. Definisi program, kalau kita artikan bahwa program ini satu sekumpulan instruksi, ya, atau bisa disebut dengan source code,
yang logis, sistematis, dan untuk menyelesaikan satu masalah tertentu. Ya, instruksi-instruksi yang sistematis, logis, untuk menyelesaikan satu masalah tertentu. Itu program. Ya, misalkan program untuk ngeprint, ya cuman untuk ngeprint aja. Ya, prosedur ngeprint untuk ngeprint aja. Kalau di aplikasi, saat kita tekan Ctrl P, itu akan muncul kotak untuk ngeprint. Jadi itu saja untuk ngeprint. Itu program. Kemudian kalau kita tekan Ctrl O, itu untuk open file, ya, mau Excel, mau Word, mau PowerPoint. Kalau Ctrl O pasti open file, ya. Tidak bisa digunakan dengan yang lain. Fungsi itu adalah program, gitu. Itu program. Ya, di dalamnya ada source code. Gitu. Kemudian bahwa instruksi, ya, instruksi yang dimaksud ini merupakan sintak, ya, sintak, cara penulisannya. Nah, di situ ada input, ada output, ada proses, ada percabangan, ada pengulangan, gitu, dan lain-lain. Ya, yang pasti ada input, proses, output. Ya, gitu. Di prosesnya ada percabangan, pengulangan, dan itu program. Ya. Nah, bahasa program ini hanya alat saja untuk membuat program. Kalau bahasa program, pemrograman, ya, alat atau tools untuk membuat program. Gitu. Toolnya apa nih? C, C++, itu bahasa program, pemrograman. Pascal, Basic, Perl, PHP, ASP, PHP, Java, ya, dan lain-lain. Ada C#, Visual Basic, Visual Studio, terus Delphi, itu bahasa-bahasa pemrograman, ya. Hanya yang membedakan adalah instruksinya, sintaksnya yang membedakan. C dengan C++ berbeda, tapi C adalah dasarnya untuk C++. Ya, C++ hanya mengadopsi beberapa hal yang lebih advance lagi dari C. Kemudian C# itu berbeda. Pascal jauh berbeda. Basic, Perl, PHP ada kesamaan dengan C. Java juga ada kesamaan. Ya. Nah, kesemuanya itu bertujuannya menghasilkan output yang sama sebetulnya. Ya, output yang sama. Itu yang kita inginkan, ya, si pemakai inginkan. Gitu. Nah, kedudukan C di tingkat dunia kurang lebih seperti ini. Ya, posisinya ada di mana? Bahkan istilahnya bahwa Windows 10 ini di-create dari sekian ribu script bahasa C. Ya, C++ itu. Itu Windows. Ya. Oke, kita lihat paradigma pemrograman. Ya. Paradigma pemrograman ada pemrograman prosedural atau terstruktur. Ya. Yang terstruktur ini berdasarkan urutan sekuensial. Jadi program ada satu rangkaian prosedur bagaimana memanipulasi data, ya, terus dibuat dengan prosedur-prosedur, fungsi-fungsi. Nah, ini contoh yang pemrogram prosedural ini Pascal dan C. Gitu. Kemudian pemrograman fungsional, ya, ini sekian banyak
fungsi-fungsi yang digunakan, yang dibuat, dan fungsi ini sebagai dasar utama dari programnya. Sebetulnya fungsi yang pemrograman fungsional sih termasuk yang fungsional juga. Kemudian modular ada modula 2. Ini bentuknya modul-modul ya. Kemudian ada yang berorientasi objek, contohnya C++, ada objek Pascal, Java. Ini menerapkan prinsip objek ya. Menerapkan prinsip-prinsip objek. Kemudian ada yang berorientasi fungsi, ada SQL, ya, Structure Query Language, terus HTML. Nah, yang berorientasi fungsi ini pemrogramannya berfokus pada fungsi-fungsi tertentu. Ya. Kemudian pemrograman deklaratif, ya, pemrograman yang untuk masalah pada pernyataan-pernyataan ya. Ada premis, deklaratif. Nah, ini contohnya bahasa Prolog. Ya. Lebih digunakan untuk AI, Artificial Intelligence. Oke, computational thinking. Ini memecahkan masalah dengan menggunakan komputer secara benar. Ya. Dan logis. Memecahkan masalah dengan menggunakan komputer ya, secara benar dan logis. Nah, alur berpikirnya bisa deklaratif dan imperatif. Untuk yang deklaratif, dia menggunakan fakta untuk mencari kebenaran, sedangkan imperatif menggunakan langkah-langkah yang logis untuk memecahkan masalah. Deklaratif tadi menggunakan fakta untuk cari kebenaran. Tapi imperatif menggunakan langkah-langkah yang logis untuk memecahkan masalah. Ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ya, ini bahwa 370 ini kita sebut dengan bilangan narsis. Ya, karena nah kalau kita uraikan seperti ini. Ya. Hasilnya seperti ini. Hasilnya 370. Sedangkan satu lagi, contoh yang keduanya, jika sebuah persegi panjang memiliki panjang 10 cm dan lebarnya 7, maka luasnya adalah nih. Ini adalah satu langkah-langkah. Ini imperatif dan yang di atas adalah deklaratif. Ini deklaratif. Nah, bahasa yang imperatif. Ya, bahasa yang imperatif. Jadi caranya seperti ini pendeklarasian. Alur berpikirnya ya. Oke, kita lihat target program. Ada pemrograman yang desktop, web dengan mobile yang sekarang ya. Desktop dulu kita menggunakan Visual Basic, terus C, itu yang desktop. Kemudian berkembang HTML, Java, PHP, ASP, itu yang web. Nah, sampai sekarang masih berjalan untuk yang web. Desktop sudah mulai agak ditinggalkan. Ya, tapi dasarnya ada di desktop. Kemudian pemrograman yang mobile. Nah, sekarang lagi in untuk pemrograman ini. Itu mobile. Dia dari Java. Ya, Java 2ME gitu. Itu pemrograman mobile. Nah, tapi yang sekarang dilakukan adalah mobile itu dilakukan untuk yang pemrograman front end-nya. Back end-nya berbasis web. Karena back end-nya kan kontrol panel. Biasa orang mengatur hal-hal yang untuk e-commerce itu menggunakan laptop, komputer gitu ya. Sedangkan orang yang pengguna konsumen, mereka menggunakan yang berbasis mobile. Jadi dua itu yang sekarang berkembang. Nah,
Kalau kita lihat dari siklus hidup perangkat lunak, maka kita lihat tahapan development seperti ini. Ya, tahapan developmentnya. Ada requirement, ada design, implementasi, dan testing. Requirement, design, implementasi, dan testing. Gitu. Requirement berarti kita sebagai developer dari program harus memperhatikan user requirement, ya, permintaan usernya seperti apa sih, kebutuhan user seperti apa. Nah, kemudian lakukan desain, ya, lakukan desain. Setelah desain, bikin programnya, kemudian diimplementasikan, uji coba dulu. Makanya ada versi yang alpha, beta, ya, belum benar-benar di launching. Kalau yang berbasis mobile, biasanya di Play Store di-upload dulu yang versi free-nya, cuman berapa lama, misalkan sebulan, nah itu versi free. Atau yang jangka waktunya lama, tapi kesulitan, kalau game itu kesulitannya tingkatnya masih tingkat rendah. Gitu. Itu dari sisi desain. Nanti kalau tingkat kesulitannya semakin tinggi, maka kita harus membayar, gitu ya. Itu pada saat implementasi. Nah, versi-versi yang tadi, yang free atau yang berbatas waktu, itu juga merupakan testing, gitu. Baik testing minat atau testing yang error, gitu ya, error, trial and error. Itu juga merupakan satu testing, ya. Terlebih lagi di sisi metode testingnya ada lagi, ya, ada lagi metode testing. Oke, aksi dalam algoritma, kita tahu bahwa satu kejadian, ya, ini terbatas pada waktu, gitu ya, dan menghasilkan efek yang memang direncanakan. Misalkan dari waktu 0 ke waktu N. Dari waktu 0 ke waktu N. Nah, ada batasan itu. Ya, kalau kita lihat game Pac-Man, itu kan ada lorong-lorongnya. Nah, itu juga merupakan batasan. Berarti dari titik yang kiri, misalkan ke kanan, itu berapa langkah. Atau dari kanan ke kiri berapa langkah. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu berapa langkah. Itu sama seperti ini, ya. Berapa langkahnya. Nah, ini dari waktu 0 ke waktu N. Ya. Kemudian, contohnya lagi, misalkan ada Bu Tati mengupas kentang untuk makan malam. Ya. Yang jadi batasan adalah, lihat apakah kentangnya harus dibeli dulu atau sudah ada. Apakah mengupas berarti juga sampai benar-benar terhidang untuk makan malam atau bagaimana? Ya. Contoh lain misalkan aksi bagaimana kita menelpon, gitu ya. Nah, untuk menelpon ini yang jadi pertanyaan adalah teleponnya ada di mana? Di saku celana, di saku baju, di atas meja, atau di mana? Nah, itu jadi batasan-batasan seperti itu, ya. Oke, mudah-mudahan itu dipahami. Nah, kemudian misalkan prosedur bagaimana kita menyalakan sepeda motor, ya, menyalakan sepeda motor. Nah, kemudian ada batasan, kuncinya ada di mana? Apakah sudah di tangan, atau masih di saku, atau di jaket, ya, saku celana, saku baju, atau di jaket. Berarti ada satu action untuk mengambilnya. Apakah di saku celana, saku baju, atau saku jaket.
Kemudian si kuncinya itu dimasukkan ke bank kuncinya dan diputar. Ya. Kemudian di starter. Oke, itu hal-hal seperti itu ya. Ada batasan-batasan tertentu. Jadi ada awal dan akhir. Gitu. Ya, kejadiannya ini ada awal dan akhir. Dari mana awalnya? Ya, kita harus paham dari mana awalnya. Bagaimana membuat program juga dari mana awalnya. Ya, itu ada beberapa batasan. Oke, kita lihat contoh kasus. Contoh kasus. Nih, kalau kita punya 2 gelas kosong berukuran 5 liter dengan 3 liter, galon gitu ya, 5 liter dan 3 liter. Bagaimana caranya kita mendapatkan air yang berukuran 4 liter. Gitu. Ya, ini kira-kira bagaimana? Ini ada satu, nah, untuk yang 5 liter, ini yang 3 liter. Ya, satu 5 liter, satu 3 liter. Tapi tujuan kita adalah untuk mencari yang 4 liter. Ini bagaimana? Gitu. Oke. Nah, kita lihat caranya. Nah, pertama, air masukkan dulu ke 3 liter. Sampai penuh. Berarti full itu 3 liter ya. Kemudian, yang 3 liter itu masukkan ke yang 5 liter. Nah, ada sisa kosong tuh 2 liter. Gitu ya. Nah, sisa kosong yang 2 liter. Kemudian, masukkan yang 3 yang ini ke 3 liter ini penuh. Nah, tuangkan yang 3 liter. Yang 3 liter penuh. Ini sudah 3 liter penuh. Ya. Tuangkan. Tadi yang ada sisa 2 liter tuh. Berarti di gelas yang kedua ada sisa 1 liter. Ya. Ini sisanya 1 liter. Di sini 5 liter penuh. Ya, 5 liter penuh. Kalau yang 5 liter dibuang, ini 1 liter nih yang di gelas 3. Masukkan ke 5 liter. Ya. Kemudian yang 3 liter diisi penuh, masukkan lagi ke 5 liter. Jadi yang di 5 liter ada 4 liter. Gitu. Ya. Hey. Jadi kita dapat air yang 4 liter. Oke. Contoh lain. Nah, contoh lainnya adalah menghitung luas lingkaran, mengetahui suatu bilangan, genap atau ganjil, kemudian mengetahui apakah suatu bilangan itu prima atau bukan, gitu ya. Oke, contoh lain seperti ini. Kemudian kita mengetahui bilangan terkecil dan dari jumlah bilangan. Mana yang? Ya. Oke, itu yang bisa saya share di sesi yang pertama ini. Ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dulu, silakan. Ya, itu sebagai pengantar dulu ya. Oke, ada pertanyaan dulu, Jura? Nanti saya share yang untuk sesi kedua ya. Saya berarti ada 3 kali atau 4 kali ya, kan sudah masuk ya? 4 kayaknya Pak. 4. Oke, berarti ini yang pertama, nanti berikutnya sesi yang kedua untuk yang kedua ya. Kita ini algoritma. Nanti di hari Rabu bisa kita kejar 2 sesi lagi. Untuk berikutnya di hari Senin depan sesuai jadwal di 4.30 ya. Kemudian 4.30. Ya Pak.
sampai maghrib. Oke, ada pertanyaan dulu kira-kira? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup? Sudah lumayan pahat. Nah, Nggak kita tahu yang lain. akhiri dulu sesi yang ini. Silakan untuk yang mau sholat isya, kan? Nanti kita masuk lagi di berapa? 7:30. Ya, siap, Pak. Oke, 7:30 ya. Jadi ada 15 menit, jadi silakan untuk sholat isya dulu ya. Siap. Oke, saya off dulu. 3 menit.